Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Khadijah dengan NRP 50014241042 akan menjelaskan mengenai makalah tentang keselamatan kerja laboratorium. Baik, yang pertama yakni latar belakang. Yang pertama yakni pendahuluan. Bab 1 pendahuluan. Pertama-tama latar belakang dari adanya keselamatan kerja ini yakni potensi resiko yang disebabkan oleh aktivitas yang berada di laboratorium sehingga menyebabkan potensi kecelakaan yang tinggi saat beraktivitas. Eksperimen yang dilakukan di laboratorium melibatkan bahan kimia dan juga peralatan kencang serta berbahaya. Oleh karena itu, keselamatan kerja menjadi hal yang penting untuk dilakukan dan dijaga secara rutin. Kedua, yakni rumusan masalah dari makalah saya. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama yakni apa saja potensi bahaya yang dapat terjadi di laboratorium. Yang kedua yakni bagaimana cara mengurangi potensi resiko di kecelakaan kerja di laboratorium. Dan yang ketiga yakni bagaimana prosedur keselamatan kerja diterapkan di laboratorium. Untuk menjawab dari rumusan masalah tersebut, saya juga merumuskan tujuan, yakni yang pertama mengidentifikasi bahaya dan kecelakaan di laboratorium. Yang kedua yakni menjelaskan pentingnya keselamatan kerja di laboratorium. Dan yang ketiga yakni mendeskripsikan prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Manfaat dari keselamatan kerja di laboratorium ini yakni meningkatkan kesadaran atas keselamatan kerja di laboratorium. Yang kedua yakni mencegah kecelakaan dan juga cedera. Dan yang ketiga yakni meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam praktikum. Kemudian menuju bab 2 yakni tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka pertama yakni keselamatan kerja, yang mana keselamatan kerja ini merupakan upaya untuk menjamin keselamatan dari tenaga kerja dan juga lingkungan agar tetap aman dan nyaman. Keselamatan kerja sangat penting untuk selalu dijaga karena ketika kita tidak dapat menjaga keselamatan kerja dalam laboratorium, yang dirugikan tidak hanya diri kita sendiri, melainkan alat-alat yang di laboratorium itu mungkin bisa terjadi kerusakan atau bisa mencemari lingkungan. Yang kedua yakni potensi bahaya di laboratorium. Potensi bahaya di laboratorium ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yakni bahaya dari faktor kimia. Bahaya dari faktor kimia ini disebabkan oleh bahan-bahan kimia, karena tidak sedikit bahan kimia yang bersifat dapat merusak atau beracun bagi tubuh kita. Tubuh kita dapat terpapar oleh bahan kimia, dan bahan kimia dapat masuk ke tubuh kita melalui 3 cara ya. Yang pertama yakni inhalasi atau menghirup. Menghirup ini bisa ketika kita bernafas, zat kimia dapat masuk ke dalam tubuh kita melalui aliran udara yang kita hirup. Kemudian yang kedua yakni pencernaan atau menelan. Bahan kimia dapat masuk ke dalam tubuh kita melalui pencernaan, yakni ketika kita makan menggunakan tangan yang terkontaminasi dengan zat kimia, atau makan makanan yang telah terkontaminasi zat kimia, atau bahkan ketika kita makan di tempat yang mengandung banyak zat kimia, sehingga zat kimia dapat masuk ke dalam tubuh kita melalui pencernaan. Yang ketiga yakni penyerapan ke dalam kulit. Zat kimia dapat
kimia. Yang kedua yakni bahaya faktor fisik. Bahaya faktor fisik ini merupakan faktor di laboratorium yang bersifat fisika, maka yang timbul oleh kondisi lingkungan, sehingga baik dari penggunaan peralatan, kegiatan kerja maupun hal-hal lain yang bersifat fisika. Adapun yang termasuk faktor fisik yakni kebisingan. Ketika alat-alat yang digunakan di laboratorium menimbulkan kebisingan yang luar biasa yang melewati batas normal yang dapat diterima oleh telinga. Jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut dapat menimbulkan kerusakan pendengaran. Kemudian yang kedua yakni penerangan. Dalam kegiatan di laboratorium perlu adanya penerangan yang memadai. Intensitas cahaya harus sesuai sehingga praktikan dapat melakukan praktikum secara nyaman dan juga efisien. Karena ketika penerangan redup, maka kegiatan praktikum akan sulit untuk dilakukan dan juga dapat menimbulkan kerusakan mata dan juga gangguan kesehatan lainnya. Yang ketiga yakni getaran yang ditimbulkan oleh alat-alat yang berada di laboratorium juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Yang selanjutnya yakni iklim kerja yakni temperatur atau suhu yang berada di ruangan tersebut harus sesuai dan juga berada di batas ideal agar penggunaan laboratorium merasa nyaman sehingga aktivitas di laboratorium berjalan dengan lancar. Selain itu, sirkulasi udara bersih juga harus tetap terjaga dengan baik agar laboratorium tetap sehat dan juga mengurangi paparan bahan kimia. Kemudian yang ketiga yakni bahaya faktor biologi. Bahaya faktor biologi ini disebabkan oleh faktor-faktor biologi seperti mikroorganisme hidup atau produk hidup. Biasanya faktor biologi ini ditemui di laboratorium biologi yang kebanyakan praktikumnya menggunakan organisme hidup. Untuk mencegah paparan faktor biologi ini, kita dapat melakukan imunisasi untuk menjaga imunitas kita. Kemudian faktor risiko yang terakhir yakni faktor risiko ergonomi. Bahaya ergonomi merupakan hubungan antara pekerjaan dengan tubuh manusia. Prinsip ergonomi yakni mencocokkan pekerjaan dengan pekerja sehingga artinya mengatur pekerjaan dan area kerja harus sesuai dengan kebutuhan pekerja, bukan pekerja yang menyesuaikan dengan lingkungannya. Karena hal tersebut dapat mempengaruhi kenyamanan dan keefisienan aktivitas pekerja. Pada subbab ketiga yakni upaya pengendalian risiko. Untuk upaya pengendalian risiko ini bisa dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama yakni dengan mengidentifikasi risiko yang ada, kemudian menilai seberapa besar risiko tersebut dapat berdampak kepada kesehatan atau kerusakan lingkungan di sekitarnya. Kemudian setelah itu dilakukan pengendalian risiko yang bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kecelakaan yang menyebabkan luka dan juga kerusakan serius pada material ataupun alat-alat di laboratorium. Pengendalian risiko dapat dilakukan dengan pilihan-pilihan sebagai berikut. Seperti yang pertama, eliminasi. Yang mana eliminasi ini adalah menghilangkan bahan-bahan atau sumber-sumber yang dirasa menjadi sumber resiko yang dapat menyebabkan kecelakaan ataupun kerusakan di lingkungan kerja. Yang kedua yakni substitusi, yang mana substitusi itu adalah mengganti sumber resiko baik mesin ataupun alat dengan alat atau bahan yang lebih aman dan memiliki resiko yang lebih rendah. Kemudian yang keempat adalah alat perlindungan diri
diri atau APD. Alat perlindungan diri ini merupakan alat yang sangat penting untuk digunakan oleh seluruh pengguna laboratorium ketika beraktivitas di laboratorium. Karena alat perlindungan diri ini dapat mengisolasi seluruh tubuh kita agar tidak terpapar zat kimia dan juga dapat melindungi seluruh tubuh kita dari bahaya-bahaya yang ada. APD ini berupa APD standar yang digunakan di laboratorium, di antara lain yakni jas laboratorium yang digunakan untuk melindungi tubuh. Kemudian ada kacamata laboratorium yang digunakan untuk melindungi mata kita dari percikan api atau cipratan dari larutan zat kimia. Kemudian ada sepatu yang sepenuhnya tertutup dikarenakan di dalam laboratorium tidak diperbolehkan menggunakan sandal. Mengapa? Karena sandal tidak dapat menutup permukaan kaki secara sempurna. Yang keempat yakni pelindung muka yang fungsinya sama seperti yang lain, yakni untuk melindungi area wajah dan sekitarnya. Kemudian ada masker gas, yakni berfungsi untuk melindungi sistem pernafasan dari gas beracun, sehingga gas beracun tidak dapat masuk ke tubuh kita karena telah tersaring oleh masker gas. Kemudian yang keenam yakni kaos tangan. Kaos tangan melindungi tangan kita, yang notabene tangan itu akan sangat berguna untuk berbagai hal, sehingga apabila tangan tersebut terpapar dengan zat kimia maka itu akan sangat berbahaya. Yang ketujuh yakni alat pelindung telinga. Karena tadi ada faktor fisika yakni kebisingan, maka alat pelindung telinga ini sangat berguna untuk mencegah menanggulangi hal tersebut. Yang kelima yakni standar lingkungan kerja. Standar lingkungan kerja adalah seperangkat aturan atau kebijakan yang disusun agar kerja yang dilakukan itu sistematis dan juga melindungi keselamatan, kesehatan, juga kesejahteraan pekerja di lingkungan kerja. Standar lingkungan kerja umumnya dalam lingkungan kerja harus disesuaikan dengan kondisi pekerja, seperti suhu dalam ruangan harus stabil, sirkulasi udara harus baik, dan juga ventilasi udara harus baik. Kemudian kebisingan juga diatur agar tidak sampai melewati batas. Karena apabila melewati batas maka hal tersebut dapat merusak pendengaran. Yang subbab yang keenam yakni manajemen limbah. Manajemen limbah adalah cara kita mengolah limbah yang dihasilkan oleh laboratorium. Karena di dalam laboratorium limbah yang dihasilkan itu sangat bermacam-macam. Maka untuk membuangnya kita perlu mengolah dan mengelolanya dengan baik agar tidak sampai mencemari lingkungan. Yang pertama yang kita harus lakukan yakni memilah limbah tersebut sesuai jenis dan bahannya. Kemudian membuangnya ke tempat yang telah disediakan dan menjauhkannya dari jangkauan orang yang tidak berkepentingan agar tidak sampai merusak lingkungan. Dan kesimpulan yang didapatkan dari makalah tersebut adalah makalah ini yakni pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, tertib, dan produktif. Tersebut dikarenakan potensi bahaya di laboratorium berasal dari berbagai faktor seperti yang telah disebutkan tadi. Nah, setiap potensi bahaya ini dapat menimbulkan risiko kecelakaan maupun gangguan kesehatan. Untuk mencegah hal tersebut terjadi perlu dilakukan beberapa prosedur agar keselamatan dan kesehatan kerja tetap terjaga. Maka kita menggunakan prinsip K3 yang mencakup penggunaan APD, pengendalian risiko, serta pemenuhan standar lingkungan. Sementara itu, penerapan prosedur keselamatan kerja dilakukan untuk memenuhi
penerapan standar operasional prosedur, hierarki pengendalian risiko, dan juga manajemen limbah yang tepat, serta pengawasan terhadap kondisi lingkungan kerja. Dan pada intinya, keselamatan dan keselamatan kerja di laboratorium itu sangat penting untuk mencegah kecelakaan dan juga kerusakan terhadap lingkungan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.